Anda pernah punya uang 1.000? Yang dulu bukan yang sekarang. Tertulis siapa di situ? Ada orang Ambon? Siapa? Kapten Patimura. Nama aslinya siapa? Thomas Matulesi. Masya Allah. Kapan jadi Thomas beliau? Ya. Maaf kalau disebutkan Thomas, yang terbayang apa? Bukan cuma itu, macam-macam. Bisa mobil-mobilan, Thomas, kereta apian, bukan? Bisa bulu tangkis, Thomas, macam-macam, ya. Tapi umumnya pasti nama non-Muslim. Nama aslinya bukan Thomas, Ahmad. Ahmad Lucy. Ahmad Lucy. Ya. Ahmad Lucy. Dan beliau seorang kiai di salah satu pesantren. Pejuang luar biasa. Dulu kalau memimpin sesuatu disebut kapiten semua itu. Sampai ke Amerika ada kapten Amerika gitu kan. Semua kapiten. Patimura, asalnya namanya Ahmad Lucy. Entah kenapa tiba-tiba berubah jadi Thomas. Thomas Matulesi. Ada yang salah di situ. Jadi sebetulnya dari ujung timur sampai dengan dari mulai Masya Allah ya, Sabang sampai dengan Merauke itu aslinya Muslim dari mulai abad ke-7. Maksudnya banyak wilayah-wilayah Islam yang tersebar. Hindu juga ada ya, Hindu ada, animisme ada, kemudian dinamisme ada, Buddha juga ada. Tapi dakwah Islam sudah menggeliat di awal-awal masa ini, sudah menyebar pelan-pelan. Jelas di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI harga mati. Salam Pancasila Jaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, barusan kita melihat cuplikan Uwah atau Ustadz Adi Hidayat menjelaskan tentang siapa Patimura. Menurut kita, banyak versi mengenai Patimura. Nah, untuk pembanding, saya juga akan menyertakan video tentang Patimura versi Sejarah Nasional Indonesia. Untuk penilaiannya, saya kembalikan kepada saudara-saudara sekalian, mana cerita yang benar, versi mana yang Anda anggap benar. Itu suka-suka Anda ya, menurut alasan masing-masing. Untuk itu, ayo kita saksikan bersama video tentang pahlawan nasional Patimura versi sejarah nasional. Halo, jumpa lagi di History ini. Di abad ke-16 dan 17, bangsa-bangsa Eropa seperti Inggris, Belanda, Spanyol, dan Portugis berebut kekuasaan dagang di Kepulauan Maluku. Wilayah ini memang dikenal kaya rempah-rempah yang waktu itu mulai sangat digemari di benua Eropa. Dan akhirnya wilayah ini dikuasai oleh penguasa Inggris di bawah pimpinan Letnan Gubernur Sir Thomas Stamford Raffles. Namun begitu, kemudian terjadi perubahan politik di benua Eropa. Dampaknya disepakatilah perjanjian Inggris-Belanda di tahun 1814. Intinya, ini semacam barter wilayah jajahan di antara dua raksasa kolonialisme tersebut. Berdasarkan perjanjian ini, di tahun 1816, wilayah Maluku harus dikembalikan oleh Inggris ke pihak Belanda. Rupanya, penjajah Belanda jauh lebih kejam dibanding penjajah Inggris. Penduduk Maluku semakin ditekan dan diperas. Saat masih di bawah pemerintahan Raffles, keadaan Maluku cukup tenang karena Inggris bersedia bayar hasil bumi rakyat. Juga tidak banyak kegiatan kerja rodi dan para pemuda diberi kesempatan untuk bekerja di Dinas Angkatan Perang Inggris. Kondisi sontak berubah di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Mereka memberlakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Hasil bumi harus diserahkan ke pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, masyarakat Maluku wajib ikut kerja paksa. Dan juga mereka wajib menyerahkan ikan asin, dendeng, dan juga kopi ke pemerintahan kolonial. Rakyat Maluku pun gerah dengan kondisi yang semakin menindas ini. Di bulan Mei tahun 1817, mereka beberapa kali mengadakan pertemuan untuk membahas perlawanan terhadap kesewenangan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dalam sebuah pertemuan, tepatnya tanggal 14 Mei 1817, mereka mengangkat seorang lelaki bernama Thomas Matulesi menjadi pemimpin perang mereka.
Dia diberi gelar Kapitan Patimura. Lahir di Pulau Saparua, Maluku, tanggal 8 Juni 1783. Dia putra pasangan Frans Matulesi dan Fransina Silahoi. Keluarga Thomas adalah keturunan Raja Sahulau yang berkuasa di Teluk Seram Selatan. Waktu muda, Thomas ikut pelatihan militer di ketentaraan Inggris. Waktu itu, Inggris baru saja merebut Maluku dari tangan Belanda. Mereka butuh memperkuat pasukan untuk berjaga-jaga dari serangan balik lawan. Di ketentaraan, Thomas berhasil mencapai pangkat sersan mayor. Sewaktu Maluku dikembalikan ke Belanda, Thomas menolak dijadikan bagian dari tentara Hindia Belanda. Maka, dia dilepas dan balik ke kampung halamannya di Saparua. Dia pun mulai terlibat dalam gerakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Kebetulan pertemuan tanggal 14 Mei 1817 diadakan di Pulau Saparua, kampung halaman Thomas, tepatnya di hutan kayu putih. Dalam pertemuan inilah Thomas dipilih menjadi pemimpin yang dikukuhkan lewat upacara adat sebagai Kapitan Besar Patimura. Dia dipilih karena pengalamannya di ketentaraan dan juga sifat-sifat kesatria yang dimilikinya. Para Raja Patih, para kapitan, para tua adat bersama rakyat, semua kompak dukung Kapiten Patimura sebagai panglima perang. Bersama orang-orang pilihannya seperti Antoni Ribok, Philips Latumahina, Lukas Selano, Arong Lisapali, Melchior Kasulea, Said Parintah, Sarasa Sanaki, Marta Christina Tiahahu, dan juga Paulus Tiahahu, Kapitan Patimura langsung memulai peperangan. Tanggal 16 Mei 1817, pasukan Patimura menyerang pos-pos dan benteng Belanda di Saparua. Sasaran pertama, mereka menghancurkan kapal Belanda yang ada di pelabuhan. Setelah itu, para pejuang bergerak menuju benteng Dorstad. Di benteng tersebut sudah berkumpul pasukan Belanda. Maka terjadilah pertempuran antara pejuang Maluku dengan pasukan Hindia Belanda. Pasukan Maluku dipimpin Christina Marta Tiahahu, Thomas Patiwael, dan Lukas Latumahina. Sedangkan pasukan Belanda dipimpin Residen Johannes Rudolf van den Berg. Dalam berperang, pasukan Maluku hanya memakai pedang dan perisai tradisional Salawaku. Sementara pasukan Belanda bersenjatakan meriam dan senapan api. Dengan semakan berani mati, pasukan Maluku terus merangsek menuju benteng di antara ledakan meriam dan desingan peluru. Menang jumlah, mereka berhasil menguasai benteng Dorstad dan Residen van den Berg pun terbunuh. Kemenangan pasukan Kapitan Patimura menaklukkan Belanda dan merebut benteng bakal jadi kisah yang penting dalam sejarah perjuangan bangsa kita. Kemenangan ini menjadi semacam mitos. Dia bakal terus diceritakan dari generasi ke generasi bahwa bangsa Bumiputra dengan hanya bersenjatakan pedang mampu mengalahkan pasukan Belanda yang bersenjatakan meriam dan senapan api. Perlu dicatat ya, Perang Patimura ini berlangsung jauh sebelum Perang Diponegoro di Pulau Jawa dan juga Perang Aceh dengan tokoh-tokohnya yang terkenal yaitu Teuku Umar dan Cut Nyak Dien. Kejadian ini juga terjadi beberapa tahun sebelum meletusnya Perang Padri di Sumatera Barat. Kembali ke Maluku, pemerintah Hindia Belanda pastinya berupaya merebut kembali benteng Dorstad. Tanggal 20 Mei 1817, mereka mendatangkan bantuan dari Ambon sebanyak lebih dari 200 prajurit di bawah pimpinan Mayor Bejes. Mereka langsung menyerang pasukan Patimura di Saparua. Upaya pasukan Mayor Bejes ternyata berhasil digagalkan. Pasukan Hindia Belanda hanya tersisa 30-an orang yang selamat. Pasukan Patimura pun terus bergerak. Mereka berhasil menang di berbagai pertempuran lain. Di sekitar Pulau Seram, Hatawano, Hitu, Haruku, Wai Sisil, dan juga Larike. Patimura dikenal piawai mengatur strategi perang. Selain itu, dia juga pandai mengkoordinir para Raja Patih menjalankan pemerintahan, mengatur akomodasi pangan, mengadakan pelatihan, sampai membangun benteng-benteng pertahanan. Kewibawaannya berhasil menggalang persatuan para raja di Ternate dan Tidore, para raja di Bali, Sulawesi, bahkan sampai ke Pulau Jawa.
Semuanya terinspirasi untuk melawan kesewenangan penjajah Hindia Belanda. Makin terdesak, pemerintah Hindia Belanda mengirim pasukan langsung dari Batavia. Mereka juga berpikir keras bagaimana caranya untuk menghentikan sepak terjang Kapitan Pattimura yang semakin menakutkan. Akhirnya, mereka mengambil strategi politik divide et impera atau politik pecah belah. Pemerintah Hindia Belanda mencoba mempengaruhi tokoh-tokoh rakyat yang dirasa tidak suka dengan Pattimura. Di antaranya Pati Akon sama Domingus Thomas Tuanakota. Dan ternyata taktik ini berhasil. Berkat informasi dari kedua tokoh itu, strategi pasukan Pattimura berhasil diketahui. Maka perlawanan pasukan Pattimura di beberapa tempat bisa dipatahkan. Bahkan benteng Dorstad bisa direbut kembali. Berkat informasi dari seorang pengkhianat pula, pasukan Hindia Belanda akhirnya bisa menangkap Kapitan Pattimura. Kejadiannya tanggal 11 November 1817. Pattimura dan beberapa pasukannya lagi berdiam di sebuah rumah di hutan Boy di Pulau Saparua. Tidak ada perbincangan apapun, sepi. Tapi tiba-tiba terdengar keramaian di luar rumah. Pintu terbuka oleh tendangan seseorang. Pasukan tentara Hindia Belanda masuk dan langsung menodongkan senjata ke semua yang ada di rumah itu. Seorang ofisir memberi perintah untuk menyerah sambil menodongkan senjata ke dada Kapitan Pattimura. Lalu masuk Raja Boy. Dia meminta Pattimura menyerah karena rumah sudah dikepung oleh 40 orang serdadu bersenjata lengkap. Pattimura langsung digelandang ke kota Boy sebelum diberangkatkan ke Ambon. Dalam masa tahanan di Ambon, Kapitan Pattimura sempat diberi beberapa tawaran kolaborasi sama pemerintah Hindia Belanda. Tapi apapun yang ditawarkan selalu ditolak mentah-mentah. Bulan Desember, Pattimura dan kawan-kawan diadili di Dewan Pengadilan Ambon. Setelah melalui beberapa kali sidang, majelis hakim menjatuhkan hukuman mati. Tanggal 16 Desember 1817 pagi, Kapitan Pattimura bersama Anthony Ribok, Philip Latumahina, dan Said Parintah dihukum gantung di depan benteng New Victoria, kota Ambon, disaksikan rakyat yang ingin melihat pemimpin mereka untuk yang terakhir kalinya. Kapitan Pattimura gugur di tiang gantungan di umur yang masih relatif muda, 34 tahun. Tanggal 6 November 1973, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi Kapitan Pattimura dengan gelar Pahlawan Nasional.